Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selamat jumpa lagi dengan Indonesian Channel. Ncuhi Pajo bernyanyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selamat jumpa pemirsa. Jumpa lagi dengan Indonesian Channel. Ncuhi Pajo bernyanyi. Malam ini Indonesian Channel amat tertarik dengan adanya beberapa berita yang keluar di media online, di Google, di YouTube, tentang peristiwa penangkapan Bapak Munarman, yakni pengacara dari Imam Besar Habib Rizik Syihab. Penangkapan Munarman ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa hari yang lalu ditanggapi oleh beberapa tokoh pakar nasional, antara lain Bapak Rocky Gerung, yakni tokoh fenomenal yang cukup lihai dalam memberikan pernyataan-pernyataan. Beliau dalam judul di tribunnews.com terbitan kemarin tanggal 29 bulan 4 2021, beliau menanggapi. Judulnya Tanggapan Rocky Gerung tentang penangkapan Munarman. Titik 2. Kelihatannya memang Munarman sudah ditunggu. Itu judul tribunnews.com kemarin. Pokok-pokok beritanya, Rocky Gerung menanggapi penangkapan Munarman lewat unggahan video di kanal YouTube-nya Rocky Gerung Official. Tribunnews.com. Rocky Gerung menanggapi penangkapan Munarman lewat unggahan video di kanal YouTube-nya Rocky Gerung Official. Dalam unggahan yang tayang pada Rabu 28 bulan 4 2021 kemarin, Rocky menanggapi beberapa hal terkait penangkapan Munarman karena dugaan aksi terorisme. Rocky Gerung menjelaskan penangkapan itu adalah satu panggung besar yang kebetulan Munarman dihadirkan dalam edisi hari ini. Sebelumnya, Rocky Gerung menyebutkan panggung sudah diawali dengan kedatangan Habib Rizik. Kemudian dilanjutkan panggung insiden penembakan di tol Cipali, kilometer 50. Kali ini Munarman adalah panggung selanjutnya dengan tuduhan pembaitan aktor terorisme. Rocky Gerung menyebut panggung yang dibuat penguasa ini memiliki tujuan komunikasi politik. Ya, ini hal yang biasa dalam komunikasi politik. Berita dipergunakan untuk menutupi berita kira-kira itu masalahnya, ucap Rocky Gerung maksudnya. Rocky Gerung mengaku ia sudah tahu ujung dari panggung ini akan seperti apa. Tanda kutip lagi, kelihatannya memang Munarman sudah ditunggu supaya ada yang lebih heboh dari berita-berita yang ada sekarang ini. Soal korupsi, soal pertahanan, dan yang lainnya. Imbuh Rocky Gerung maksudnya. Hal itu
menurut Rocky Gerung, karena Munarman dari dulu dianggap sebagai orang yang harus disingkirkan karena terlibat FPI dan yang lainnya. Selanjutnya, walaupun ini terlalu dini, tapi publik sudah kira-kira ujungnya kemana. Katanya, kata Rocky Gerung maksudnya. Menurut Rocky, kasus Munarman memperlihatkan pada publik peristiwa ini terhubung dengan Habib Rizik, dengan FPI dan politik Islam. Terkait panggung besar yang ditampilkan penguasa, Rocky menyebut, kebetulan hari ini Munarman yang ditampilkan. Siapa lagi selanjutnya? Rocky tidak bisa menebak. Diberitakan di Tribun News sebelumnya, Munarman ex-sekretaris umum FPI ditangkap oleh Densus Anti Teror 88 Selasa 27 bulan 4 2021. Munarman ditangkap sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Barat di rumahnya di perumahan Bukit Modern, Tangerang Selatan. Sekitar pukul 15:30 sampai 15:35 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian kemudian membawa Munarman ke Polda Metro Jaya menggunakan mobil dengan didampingi beberapa personel Polda Metro Jaya. Terdapat sekitar 60-70 item barang yang dibawa petugas kepolisian dari rumah Munarman. Dari rumah Munarman, Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan menjelaskan alasan polisi menangkap Munarman menurut Ahmad Ramadan, Munarman diduga terkait dengan aksi terorisme. Penangkapan terkait dengan dugaan keterlibatan saudara M dengan aksi-aksi terorisme yang terjadi beberapa waktu lalu, ucap Ahmad. Setelah penangkapan Munarman, polisi menggeledah ex kantor FPI di kawasan Jalan Petamburan 3, Selipi, Jakarta Pusat. Berdasarkan penuturan warga sekitar yang enggan disebut namanya, penggeledahan sudah berlangsung sekitar pukul 17.00 WIB atau pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Terkait penggeledahan itu, Kombes Ahmad Ramadan mengatakan polisi yang menyita serbuk dan cairan yang diduga merupakan bahan peledak bom. Yang serbuk tersebut mengandung nitrat yang sangat tinggi, jenis aseton. Itu akan didalami penyidik, ucap Ahmad. Selain itu, Munarman disebut Ahmad Ramadan ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya. Ia ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, pungkas Ahmad. Tribunnews.com Daryono. Artikel penangkapan Munarman lainnya di sini. Halaman sebelumnya. Nah, itulah berita yang cukup menghebohkan dunia maya, bahkan televisi pada 2 hari terakhir ini. Sementara di berita lain juga pernah saya baca judulnya oleh Bapak Refli Harun, ya, pengamat hukum. Itu beliau juga
kurang yakin bahwa Munarman itu terlibat dalam terorisme ya. Kalau memang pakar-pakar ini sudah meragukan, apalagi kita yang awam ini, saya terutama ya amat ragu. Kenapa begitu? Mungkin peristiwa kali ini ada benarnya ya. Apa yang didugakan kepada Bapak Munarman ini akan keterlibatannya terhadap kegiatan terorisme. Tapi kita tidak boleh lupa pepatah lama ya mengatakan sekali lanjut ke ujian seumur hidup tidak dipercaya. Itu bisa-bisa kita juga tidak yakin ya akan kebenaran terhadap apa yang didugakan terhadap Bapak Munarman ini. Sebab sudah ada peristiwa besar yang sangat meragukan rakyat Indonesia pada umumnya. Itu waktu jumpa pers pertama yang dilakukan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya bersama Pangdam Jaya. Waktu itu sampai menunjukkan pistol yang katanya pistol itu milik 6 laskar FPI itu yang ditembak itu. Itu pada akhirnya pada ujung-ujungnya masih gonjang-ganjing ya. Belum ada kepastian sampai hari ini bahwa apakah benar pistol itu miliknya 6 laskar atau rekayasa. Belum ada kepastian. Bahkan 6 laskar itu dianggap ya atau dituntut agar diupaya hukumkan di HAM ya. Namun oleh pihak kepolisian masih membangkang, masih menolak itu. Yaitu akan menimbulkan keraguan terhadap seluruh rakyat Indonesia, kebingungan terhadap kita semua. Begitupun dengan tuduhan atau dugaan terhadap Bapak Munarman ini, kami juga menyaksikan. Kami juga sangat meragukan adanya serbuk putih cairan yang didapat di bekas markas FPI itu. Kami juga meragukan akan kebenaran daripada temuan pihak kepolisian itu. Apa benar itu cairannya itu adalah bahan peledak atau serbuk juga itu, apakah itu benar bahan peledak? Apakah benar itu didapat dari markas itu? Atau apakah rekayasa lagi? Seperti yang terjadi pada peristiwa jumpa pers yang memperlihatkan 2 pistol itu. Apakah seperti itu lagi? Itu masih tanda tanya besar. Apalagi adanya keluarnya statement dari para tokoh seperti Rocky Gerung, Refli Harun, dan lain-lain sebagainya. Itu amat meragukan kami rakyat Indonesia yang awam. Sangat-sangat membingungkan kami. Mohon para penguasa ya, untuk kalau itu memang direkayasa, mohon janganlah dilanjutkan persoalan ini. Karena ini akan mencederai bangsa ini. Merusak nama baik bangsa ini. Sangat-sangat mencederai bangsa ini.
malu kita di luar negeri, malu kita terhadap rakyat Indonesia. Dan ingat, kalau itu adalah upaya rekayasa, maka ingat itu baik-baik. Itu artinya bahwa kita atau para penguasa sudah melawan Allah, sudah melawan Tuhan. Karena yang kebenaran itu, yang hak itu adalah berasal dari Allah. Rekayasa-rekayasa atau kebohongan-kebohongan itu adalah berasal dari setan. Maka janganlah kita menjadi setan untuk melawan Allah, melawan kebenaran, menutupi kebohongan, menutupi kebenaran, menggunakan kebohongan. Itu ingat itu, maka akan terjadi kutukan-kutukan yang dahsyat lagi untuk negeri ini. Hanya karena memenangkan nafsu, hanya memenangkan egoisme penguasa, sehingga negeri ini akan mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mohon disadari dan beristighfarlah, wahai saudara-saudaraku yang kebetulan duduk sebagai pihak-pihak yang berkuasa di negeri ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share, subscribe channel Indonesian Channel Cuy Pajo Bernyanyi.